Bro, lu dengerin nih ya. Gua udah muak, udah enek, udah pengen muntah dengerin berita-berita manis kotoran kucing soal nasib buruh di negeri Konoha ini. Katanya. Omong kosong semua. Coba buka mata lu lebar-lebar, lihat sekeliling lu. Semua yang lu pakai, semua yang lu makan, semua yang lu sentuh hari ini, itu ada bekas keringat, bekas darahnya para buruh. Mereka itu tulang punggung negara, cuy, yang bikin roda ekonomi ini terus muter. Tapi apa balasannya? Nasib mereka itu kayak sampah, diinjak-injak, nggak ada harganya dibandingin sama kerja keras mereka yang kayak kuda. Kementerian Ketenagakerjaan nih ya, badan pemerintah yang katanya ngurusin beginian, malah cuman bisa nyatet angka PHK kayak lagi nonton sinetron. 5 tahun terakhir, naik turun kayak roller coaster rusak. Tahun 2020, pas COVID namidling lagi ganas-ganasnya, 3,6 juta buruh cuy, 3,6 juta nyawa kehilangan pekerjaan. Itu bukan angka main-main, itu jutaan keluarga yang masa depannya langsung gelap gulita. Terus, lu pikir udah kelar? Belum bro, tahun 2024 aja, nih kementerian yang sama, dengan muka nggak bersalah, lagi-lagi nyatet kenaikan PHK sekitar 20% dibanding tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya, ini penyakit nggak sembuh-sembuh, malah makin parah kayak kanker stadium akhir. Dan puncaknya nih, yang bikin gua pengen nonjok muka sendiri saking geramnya, sampai Februari 2025, jumlah buruh yang udah dipecat itu nyaris 19.000 orang. Nggak salah denger lo, 19.000. Itu naiknya hampir 6 kali lipat dibanding bulan Januari yang cuma 3.325 kasus PHK. Cuman lu bilang, itu udah ribuan nyawa yang hancur cuy. Beberapa provinsi bahkan nyatet angka PHK yang udah kayak rekor dunia nggak jelas. Jawa Tengah nih juara nggak tahu malu, hampir 11.000 orang dipecat. Disusul Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, sama Banten. Ini bukan lagi masalah daerah bro, ini udah kayak wabah nasional. Penyakit busuk yang nyebar ke seluruh tubuh Indonesia. Data dari BPS per Agustus 2024 juga nggak kalah bikin mual. Sekitar 42,05% penduduk yang kerja itu sektor buruh, karyawan, atau pegawai. Artinya hampir 4 dari 10 orang yang kerja di Indonesia itu buruh. Lo bayangin nggak sih betapa vitalnya peran mereka? Tapi apa yang mereka dapat? Penghargaan, kesejahteraan, omong kosong. Bahkan nih ya, per Februari 2024, sekitar 59% tenaga kerja di Indonesia itu di sektor informal. Sektor yang minim jaminan, rawan banget kena dampak langsung kalau perusahaan goyang dikit aja. Mereka itu kayak bangunan reyot bre, nunggu ambruk kapan aja. Kenapa sih ini PHK nggak berhenti-berhenti? Ya jelas lah, kayak efek domino cuy, saling nyambung. Pertama, ekonomi dunia lagi nggak karuan, kayak orang mabuk jalan zigzag. Permintaan barang-barang ekspor kita kayak tekstil sama baju anjlok, kayak harga diri pejabat korup. Jadi, banyak pabrik yang terpaksa ngerem produksi, terus ujung-ujungnya ya ngurangin karyawan. Setiap tahun, penyebab PHK beda-beda, tergantung jenis PHK-nya. Misalnya nih, tahun 2025, KSPI sama Partai Buruh udah ngerilis data 60.000 buruh udah dipecat di 50 perusahaan cuma dalam waktu 2 bulan lebih. Januari, Februari, awal-awal Maret 2025. Penyebabnya apa? Efisiensi. Tutup perusahaan, pilot. Bangkrut kok yang masih bisa nafas, kayak Sritek tuh, pilot. Tunas Karya Budi di Pasuruan, pilot. Aditex juga pilot. Ada juga yang alasan efisiensi atau relokasi, kayak Sunken Indonesia, Yamaha Musik, dan lain-lain. Artinya apa bro? Tren 2025 ini tuh gara-gara relokasi pabrik, efisiensi, sama pilot. Ngomongin soal tren PHK yang lagi marak di berbagai sektor industri, ada peran regulasi yang bikin proses PHK jadi lebih gampang. Salah satunya nih yang nyebutin kalau PHK bisa terjadi karena alasan perusahaan ngelakuin efisiensi, diikuti atau nggak diikuti penutupan perusahaan, yang disebabkan perusahaan ngalamin kerugian. Bullshit. Bilangnya sih efisiensi, tapi tetap aja rekrut karyawan. Baru, muka tembok emang. Bro, masalah internal juga nggak kalah bangsat. Banyak buruh yang gaptek, nggak punya skill baru buat lawan digitalisasi sama otomasi. Kurang pelatihan bikin mereka makin gampang dipecat. Kayak barang rongsokan nggak ada nilainya.
PHK terus-terusan gini jelas bikin pengangguran meledak. Angkatan kerja kita emang 144 juta-juta, tapi 7,47 juta udah nganggur. Artinya, tiap tahun bisa nambah 4 jutaan pengangguran. Mereka tuh butuh kerja formal, yang gajinya jelas. Jangan kayak informal, nggak kerja nggak makan. Harusnya sih formal lebih banyak dari informal, tapi kenyataannya, ya gitu deh, 40 formal, 60 informal. Yang informal juga ujung-ujungnya banyak yang nyari formal, karena kepapet. PHK bikin pekerja formal kepapet, pindah ke informal, meskipun pengangguran nasional kayaknya turun. Tapi dibanding negara ASEAN lain, pengangguran kita paling tinggi. Pemerintah sih bikin aturan jaminan kerja, tapi ujung-ujungnya nggak efektif, hak buruh tetap nggak kebayar. PHK tuh bukan cuma hilang kerjaan, tapi juga hilang harapan. Hidup udah kayak neraka, nggak ada hiburan, anak nanya kapan jalan-jalan aja bikin nangis, semua harta ludes. PHK yang terus-terusan terjadi ini dampaknya gede banget. Orang kehilangan pekerjaan, angka kemiskinan meningkat, yang bisa berujung pada tingginya angka kriminalitas. Indonesia tuh udah kayak langganan, enggak malu duduk di peringkat 5 sebagai negara termiskin di Asia Tenggara tahun 2000. 22 hingga 2000, 23 dengan tingkat kemiskinan 9,03% buruh tuh jadi kelompok paling rentan terdampak ketika upah nggak sebanding sama biaya hidup. Aksi mogok kerja sama unjuk rasa jadi jalan terakhir. Setidak-tidaknya kami berharap ke depan, misal-misal ya, jangan ada PHK kalau bisa. Kalaupun terjadi, hak buruh dibayarkan, hapus outsourcing. Sahkan undang-undang ketenaga kerjaan yang baru yang perintah Mahkamah Konstitusi yang udah digugat sama Partai Buruh KSPI, KSPS, AGN, sama FSPM itu paling lama 2 tahun. Tapi yang melindungi buruh. Jangan kembali ke Omnibus Law, pasti kami lawan. Sahkan RUU PPRT Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hampir 20 tahun bro, hampir 20 tahun pekerja rumah tangga undang-undangnya enggak disahkan. Hari buruh tuh bukan cuma seremoni, tapi sebagai pengingat bahwa ada hak-hak yang harus diperjuangkan. Kalau buruh terus dikesampingkan, keadilan akan tetap jadi mimpi.